Pertama, karena sudah cukup lama bagi Elbaf tidak memiliki seorang raja. Bila kita ingat dari 2 chapter yang lalu, diketahui setelah kematian Raja Harald 6 tahun yang lalu, sampai saat ini masih belum ada orang lain yang menggantikannya menduduki tahta raja. Memang sejauh ini, keadaan Elbaf tampak baik-baik saja, tapi tentu negeri itu tidak boleh terlalu lama dibiarkan tanpa sosok raja. Kedua, para bangsawan raksasa sudah mendengar banyak cerita tentang berbagai kekacauan yang terjadi di dunia luar. Keadaan dunia telah semakin panas dan tidak terkendali, sehingga beragam konflik terus terjadi di berbagai tempat. Maka mereka khawatir cepat atau lambat Elbaf pun akan terpaksa ikut terlibat dalam konflik, sehingga akan repot jika negeri itu tidak memiliki raja sebagai pemimpin tertinggi dan pemberi komando utama. Dengan dua alasan itulah, maka diadakan rapat untuk membicarakan soal raja baru. Salah seorang bangsawan bilang dia setuju untuk segera memilih raja yang baru, tapi dia bingung siapa orang yang akan dipilih, sebab anak-anak dari Raja Harald tidak ada yang cocok. Loki memang raksasa terkuat, tapi dia seorang kriminal besar yang telah menghabisi ayahnya sendiri. Saat ini juga dia masih ditahan di bawah pohon Adam, jadi tak mungkin orang seperti Loki diizinkan menjadi raja di negeri itu. Sedangkan anak Raja Harald yang lainnya itu Hajrudin, memang dari segi kepemimpinan dia sangat bagus, tapi dari segi kekuatan dia tidak cocok untuk menjadi Raja Elbaf karena banyak raksasa di sana yang lebih kuat darinya. Jadi diketahui bahwa selain harus bisa memimpin pasukan dengan baik, Raja Elbaf juga harus memiliki kekuatan yang sangat besar. Bangsawan lain pun menanggapi itu dengan memberikan sebuah usulan yang bagus. Dia bilang berarti sudah waktunya bagi mereka memilih raja dari keluarga yang lain, tidak perlu lagi dari garis keturunan raja yang sebelumnya jika memang tidak ada penerusnya yang pantas. Mendengar ini membuat semua bangsawan di sana berubah tegang dan menjadi lebih serius dari sebelumnya, karena pada dasarnya banyak dari mereka yang ingin mendapatkan posisi tertinggi itu. Ada raksasa yang mulai bertanya, lalu dengan cara apa mereka memilih raja yang baru. Namun sebelum dijelaskan lebih lanjut, cerita berpindah ke tempat lain. Kali ini diperlihatkan dunia matahari Elbaf yang berada di tengah pohon Adam. Di desa barat, bajak laut Bejerami masih berpesta dengan meriah bersama dengan para raksasa. Jarul pun bilang sebelumnya dia telah mendengar kabar bahwa para bangsawan di wilayah atas sedang mengadakan rapat. Sebagai salah satu sesepuh dan orang yang paling berpengaruh di Elbaf, Jarul memang sering mendapatkan kabar dengan cepat soal berbagai hal di negeri itu. Namun dia masih belum tahu apa yang dibahas oleh para bangsawan dalam rapat tersebut. Hajrudin pun berkata, ia sama sekali tidak peduli dengan persoalan para bangsawan walau dirinya adalah anak Raja Harald. Menurut Hajrudin, dia sama sekali tidak cocok dengan politik, sehingga dia mau fokus pada jalannya sebagai seorang bajak laut. Menurutnya, menjadi salah satu komandan divisi dalam armada besar bajak laut Bejerami lebih membanggakan dibanding menjadi Raja Elbaf. Mendengar itu membuat Luffy senang karena Hajrudin bangga berada di bawah bendera bajak laut Bejerami. Luffy tidak akan mengecewakan rekan-rekannya yang lain dan akan menjadi Raja Bajak Laut. Luffy juga penasaran dengan wilayah atas yang Jarul katakan tadi. Para raksasa pun memberitahu bahwa wilayah di atas atau dunia surga merupakan tempat yang tidak boleh didatangi oleh sembarang orang, karena di sana tempat para bangsawan raksasa tinggal. Namun, jika Luffy mau ke sana, maka mereka bisa membawa Luffy setelah pesta nanti. Hajrudin memiliki akses ke tempat itu, sehingga dia bisa mengajak Luffy berjalan-jalan ke wilayah sana. Luffy pun senang mendengar hal tersebut, tapi dia bilang untuk sekarang, mari semuanya fokus berpesta terlebih dahulu. Lain, cerita memperlihatkan kerajaan Kamabaka. Di sana pasukan evolusi sedang membahas tentang berbagai hal perkembangan konflik, dan juga tentang potensi pergerakan dari para kesatria suci. Dragon pun menceritakan kepada yang lain, awal mula bagaimana dia bisa tahu bahwa kesatria suci adalah musuh yang berbahaya. Pada masa lalu, ketika Dragon Muda masih tergabung ke dalam Angkatan Laut, dia pernah mendapat misi untuk ikut serta mengawal sebuah kapal pemerintah dunia. Di dalam kapal itu, ada beberapa Tenryubito. Pada momen itu, Dragon belum mengetahui kebusukan para Tenryubito, sehingga dia senantiasa ikut dalam pengawalan Tenryubito. Pada zaman itu, banyak bajak laut kuat yang sangat nekat. Ada salah satu kelompok bajak laut yang membawa seluruh armadanya dan mengepung mereka dengan tujuan untuk menculik Tenryubito dan nanti meminta tebusan besar kepada pihak pemerintah dunia. Tentu saja, Dragon dan para marinir yang mengawal tidak bisa membiarkan hal itu terjadi. Walau kalah jumlah, mereka melawan tanpa ragu. Kekuatan Dragon saat itu sudah sangat besar, sehingga Dragon mampu bertarung dengan sangat baik. Namun tiba-tiba, ada salah satu Tenryubito yang keluar dari dalam ruangan kapal milik pemerintah dunia. Para marinir pun memintanya untuk masuk kembali ke tempat aman, tapi dia malah menolak. Tenryubito itu bilang dia merasa tersinggung karena para bajak laut itu berani mengganggu perjalanannya, maka dia pun ingin menghabisi mereka. Dengan begitu, sang Tenryubito itu pun ikut bertarung. Dari sana, Dragon bisa melihat kekuatan besar dan kemampuan hebat yang Tenryubito itu miliki. Setelah peristiwa itu, ketika Dragon sudah kembali ke markas, dia pun menceritakan hal itu kepada ayahnya, yaitu Garp. Di sanalah Garp menjelaskan bahwa Tenryubito kuat yang ikut bertarung itu adalah kesatria suci. Sejak kecil, ada beberapa Tenryubito yang mendapatkan pelatihan khusus. Pelatihan ini mencakup kekuatan fisik, penguasaan haki, ilmu bela diri atau senjata, dan juga strategi pertempuran. Kemudian setelah anak-anak Tenryubito itu menjadi dewasa, akan ada semacam seleksi lagi. Siapa yang berhasil lolos seleksi, maka mereka akan terpilih menjadi kesatria
suci. Tak sampai di sana saja, siapa yang telah terpilih itu pun akan diberikan kekuatan buah iblis tertentu untuk semakin memperkuat kekuatan mereka. Jadi tak perlu heran bila para kesatria suci memiliki kekuatan yang besar, karena mereka memang telah dipersiapkan sejak kecil. Dragon pun bertanya kepada Garp, apakah kekuatan Dragon saat ini sudah setara dengan kesatria suci? Garp pun menjawab tentu saja. Bahkan sebenarnya, Dragon masih berada satu level di atas para kesatria suci, kecuali ada satu kesatria suci yang kekuatannya setara dengan Dragon. Dragon bertanya siapa orang itu. Garp pun menjawab, dia adalah Garling Vigarland, putra mahkota dari keluarga Tenryubito yang paling kuat. Dia memiliki bakat alami, yaitu potensi haki yang luar biasa. Keluarga Vigarland memang terkenal memiliki haki yang sangat kuat, tapi dari semua keturunan Vigarland, Garling lah yang paling hebat. Tak heran, Shanks juga mempunyai haki yang sangat kuat, karena Shanks merupakan keturunan langsung dari Garling yang sangat berbakat. Dari sanalah, Dragon mulai menaruh perhatian khusus kepada Garling Vigarland, bahkan mulai mempelajari sepak terjangnya dari awal dia menjabat sebagai kesatria suci. Ada juga momen di mana Dragon saat masih muda, sedang bertatapan dengan Garling yang juga masih muda. Sejak saat itulah, Dragon mengetahui tentang seluk-beluk para kesatria suci. Nah, setelah Dragon mengetahui bahwa Tenryubito ternyata sangat jahat, dia pun membelot dari Angkatan Laut dan pemerintah dunia, kemudian membentuk pasukan revolusi. Setelah dia menjadi pemimpin dari pasukan revolusi yang fokus memusuhi Tenryubito, maka Dragon paham kesatria suci akan menjadi masalah besar. Tak heran dia begitu mewaspadai mereka dan pernah berkata kepada para anak buahnya bahwa pertempuran yang sesungguhnya baru akan dimulai ketika para kesatria suci itu bergerak. Dragon pun berkata dalam hati, sudah dia duga Garling akan menjadi musuh yang berbahaya, karena sejak dulu dia memang sering merasakan aura yang tidak enak setiap kemunculan Garling. Namun kini, karena Dragon sudah mengetahui kelemahan Garling, dia pasti bisa mengalahkannya. Belum dijelaskan secara detail apa kelemahan Garling yang diketahui oleh Dragon, tapi yang pasti kelemahan dari Garling itu akan berdampak besar pada cerita ke depan nanti. Cerita memperlihatkan kantor koran milik Morgans. Di sana Morgans telah mengizinkan Vivi untuk melakukan panggilan Denden Mushi. Morgans juga memberinya Denden Mushi yang berwarna putih. Sebagai informasi, Denden Mushi putih berfungsi untuk mengamankan jalur panggilan sehingga tidak bisa disadap oleh siapapun. Gadis itu pun menghubungi kerajaan Alabasta dan berbicara dengan Igaram. Dia mengatakan bahwa dia baik-baik saja, sehingga Igaram menangis bahagia. Meski begitu, Vivi juga menegaskan dia merasa masih belum terlalu aman karena dia masih diburu oleh pemerintah dunia. Jadi, untuk sementara waktu, Vivi masih belum bisa kembali ke kerajaan Alabasta. Dia juga menceritakan kebenaran di balik kematian Raja Cobra, yang mana pelaku dari kasus itu bukanlah Sabo, tapi justru pihak pemerintah dunia itu sendiri. Vivi tahu soal hal ini karena Wapol sudah menceritakan apa yang dia saksikan di ruangan tahta kosong. Morgans cukup kesal karena Vivi bilang soal hal itu, sebab sebelumnya Morgans sudah terlanjur membuat berita bahwa Sabo lah pelaku pembunuhan Raja Cobra. Jadi secara tidak langsung, kebenaran yang diceritakan Vivi kepada pihak kerajaan Alabasta telah membongkar berita salah yang Morgans terbitkan kemarin, sehingga untuk pertama kalinya Morgans merasa malu kepada publik. Vivi pun bilang kepada Igaram bahwa dia memiliki sebuah permintaan. Igaram harus menghubungi pihak yang bisa dipercaya dan ceritakan soal kebenaran di balik kematian Raja Cobra. Pihak yang bisa dipercaya itu adalah kerajaan Dressrosa. Di referee tempo hari, Vivi melihat Raja Cobra berbicara akrab dengan Raja Riku. Bahkan mereka berdua sama-sama mendorong untuk pembubaran Shichibukai. Di sana, Vivi juga senang bisa berkenalan dengan pihak kerajaan Dressrosa seperti Rebecca. Kerajaan Dressrosa pun merupakan salah satu negeri yang pernah diselamatkan oleh bajak laut topi jerami. Maka dengan semua hal itu, Vivi merasa mereka bisa dipercaya. Igaram pun langsung melakukan permintaan Vivi. Dia menghubungi pihak kerajaan Dressrosa melalui Denden Mushi dan bilang ingin membicarakan hal penting dengan Raja Riku. Raja Riku pun terkejut saat Igaram menceritakan soal itu. Raja Riku tahu pemerintah dunia benar-benar sudah tidak bisa lagi dipercaya. Raja Riku bilang pada bawahannya dia hendak menghubungi beberapa raja dan ratu kenalannya. Salah satunya adalah Raja Elizabelo dari kerajaan Prodence. Raja Riku ingin mengadakan pertemuan rahasia dengan mereka dan membahas soal